Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daheril Pertama Prasetya dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil data analisis visualisasi data dari Tableau. Saya menggunakan file membership gym, dan kita bakal memulai saja tahap-tahapan bagaimana sheet 1, 3, 4, 2, sama 5 bisa terbentuk. Dan kita langsung saja ke aplikasinya, bagaimana aplikasi ini dapat menjelaskannya. Seperti itu. Kita bisa melihat dari tren bulanan yang saya lakukan. Saya di sini mengorder dari harian dulu, supaya kita dapat melihat perbanding-bandingan dari antara hari ke hari, antara harian, bulanan, dan tahunan. uh, kita bisa dapat melihat bagaimana penjualan untuk tren dari hari ke hari pada hari yang lumayan sibuk ini, dan dibandingkan dengan hari yang wah cukup free atau weekend di sini. Dan yang paling ramai itu pada day ke-6, yaitu yang ada pada hari ke Sabtu. Jadi kita bisa melihat frekuensi tentang musiman dari tren jangka pendeknya dan perbandingan dari, coba kita lihat yang per bulan itu lebih sedikit dibandingin pada yang per tahun. Nah, per tahun dia bakal melonjak pada 2011, turun lagi 2012, dan lumayan naik lagi pada yang sini pada pertengahan bulan 2013, nyamping boy. Nah, kita bisa melihat perbandingannya jika dibandingkan per bulan dan per hari sama per tahun. Dan kita bisa menganalisis yang lebih mendalam tentang pengaruh faktor yang musiman yang dapat melihat dengan jelas bagaimana faktor musiman dapat bekerja, seperti misalnya liburan, dan mempengaruhi penjualan atau tidak. Dan kita bisa mengidentifikasi yang tidak yang anomali yang tidak bisa pada bulan bulan tertentu dapat menandakan tanda adanya masalah atau peluang yang dapat yang diselidiki lebih lanjut. Dan kita bisa mengambil keputusan yang lebih presisi tentang perencanaan promosi yang akan kita adakan pada uh, hari ketiga. Dan rencana promosi atau kampanye pemasaran yang lebih efektif dengan mengetahui bulan-bulan mana yang memiliki potensi atau penjualan yang lebih tinggi. Dan yang ke terakhir, yang alokasi juga yang penting sih sebenarnya untuk gym membership ini, supaya orang-orang yang berolahraga itu dapat menemukan tempatnya itu lebih terjangkau lah dibandingin yang tidak. Jadi juga bisa mengakibatkan pola penjualannya dari hari yang sibuk akan lebih meningkat sampai weekend, seperti itu. Dan kita bisa monitoring kerja yang lebih real time, seperti mendeteksi masalah yang cepat, yang kedua, dan evolusi dari strategi tersebut. Lanjut yang ke pada ini, penjualan atau membership pada tahun ke tahun, dimulai dari hari di bulan Januari sampai Desember, sampai per tahun 2011 hingga 2014. Kita bisa melihat dari masing-masing data tersebut. Data tersebut sangat tinggi pada bulan Desember, tepatnya pada tahun 2000 enggak deh 2014 nih, lebih tinggi pada akhir tahun. Rajin olahraga ya mereka, memang lebih keren ya dari tahun 2014 ini, lebih terkenal. Dari perbandingan kategori yang kita lihat, dengan mudah membandingkan kinerja penjualan pada furnitur, office, supplies, dan teknologi dalam setiap kuartalnya. Tren bulanan, grafik ini menunjukkan frekuensi yang penjualan secara bulanan untuk setiap kategori, sehingga kita dapat mengidentifikasi pola musiman atau tren jangka pendek. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis kuartalannya.
Berdasarkan kuartalan, kita dapat mengidentifikasi mana yang kontribusinya paling besar terhadap total penjualan tersebut. Maaf, dan saya bakal ngecek lagi apakah sudah terekam atau belum. Takutnya tidak ada suaranya lagi tadi. Saya udah membuat 2 kali video tapi nggak ada suaranya. Dan kita bisa mengambil keputusan lebih presisi tentang alokasi sumber dayanya dan mengalokasikan sumber daya misalnya tenaga penjualan, anggaran pemasaran, dan yang secara lebih efektif ke kategori produk yang bekerja lebih baik. Dan yang kedua, kita bisa mengidentifikasi peluang, dapat kategorikan produk yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan penjualan tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa pengolahan inventory, dapat menyesuaikan tingkat persediaan barang berdasarkan permintaan musiman untuk setiap kategori pada produk. Kita bisa melihat dari faktor-faktor dari tahun per bulan dan seterusnya. Kita bisa lihat dari sini faktor dari mendeteksi masalahnya atau penurunan penjualan dengan cepat, mengidentifikasi penurunan juga lebih tertentu dan mencari tahu penyebabnya kenapa gitu. Dan yang kinerja pada produknya itu tuh dapat memantau apakah baru melakukan penyesuaian jika diperlukan atau tidak. Lanjut, kita bakal masuk ke sheet 3. Sebenarnya saya ini sudah mau filter negara mana kan ya. Nah, kita bakal seperti ini saja. Maaf. Nah, ini adalah data region dari seluruh dunia. Bagaimana membership gym pada setiap negara itu dapat berkembang setiap tahunnya. Dan pemahaman global yang kita dapat dari gambar ini keseluruhan tentang pasar global yang mengidentifikasi wilayah-wilayah yang lebih perinci seperti itu. Jadi kita bisa melihat kalau negara Asia itu tuh lumayan banyak dibandingkan dengan negara-negara yang benua-benua yang lebih itu. Tentunya Eropa yang paling besar di sini ya. Set. Dan kita bisa mengidentifikasi potensialnya, mengidentifikasi negara-negara atau wilayah yang belum tergarap secara maksimal dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Yang analisis regional, kinerja yang antar wilayah dan mengidentifikasi tren pada region tersebut. Pengambilan keputusan juga pada setiap strategi juga itu sangat penting juga, dapat untuk membuat keputusan strategis seperti ekspektasi pasar, penyesuaian strategis pemasaran atau alokasi pada sumber daya tersebut. Visualisasi yang lebih menarik dan mudah dipahami untuk penjualan kepada berbagai pemantauan kepentingan. Nah, kita bisa melihat kalau ini mudah dipahami karena setiap negara itu jarang bisa melihat itu dari aplikasi tertentu. Khususnya kan lebih ini kita bisa melihat kalau table ini aplikasi yang menarik gitu. Kita bisa menganalisis data-data tersebut yang tentunya tidak dapat membosankan seperti itu. Dari hasil tersebut kita bisa melihat kalau pengambilan keputusannya itu lumayan lebih baik. Lanjut, kita bakal ke sheet yang tentang sales kategori sub kategori ini, tentang furniture, teknologi, office of supplies seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat lebih jelas bagaimana sub kategori ini dapat dianalisis seperti itu. Dan pemahaman yang lebih baik juga dapat memberikan pemahaman yang penjualan perusahaan kita. Ya, pengambilan keputusan, informasi yang kita gunakan untuk membuat keputusan bisnis yang seperti alokasi sumber daya, pengembangan produk, dan manajemen interaksi. Dari ketiga yang saya jelaskan barusan itu, sumpah itu tuh emang lebih apa ya, lebih ngaruh gitu loh dibandingin yang enggak gitu, seperti apa namanya, mempromosikan barang gitu, dibandingin kita itu harus mempromosikan sebuah label harga gitu atau promosi supaya penjualan pada hari yang lebih sibuk dibandingin hari yang lebih free
itu tuh sebanding gitu, kagak hari libur saja yang melonjak tempat gym tersebut lebih tinggi. Nah, itu juga bisa mengidentifikasi peluang juga dari sana. Betul, dari strategi itu tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Dan kita dapat mengidentifikasi masalahnya. Jika ada penurunan penjualan pada subkategori tertentu, kita dapat menyelidiki penyebab dan mengambil tindakan yang kontrafektif seperti itu. Nah, kita lanjut ke shift kelima. Nah, ini adalah profitnya dari shipping cost furniture. Maaf, kita bakal lanjut ke dari koreksi yang positif. Nah, penjualan ini lebih banyak profitnya dibandingin 88k ini. Lebih lagi malah 8.400 tentang cenderung naiknya ke kanan atau menunjukkan adanya koreksi positif antara biaya pengiriman dan beri profit. Artinya semakin tinggi biaya pengiriman, semakin tinggi pula profit yang bakal dihasilkan, seperti itu. Dan koreksi yang negatif yaitu yang di bawah minus ini 6k 600 seperti itu, cenderung menurun, menunjukkan koreksi yang semakin tinggi biaya pengirimannya, semakin rendah profit yang dihasilkan tersebut. Dan tidak ada koreksi atau tidak ada yang perlu dikoreksi. Tanpa pola yang jelas itu menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel yang naik dan turun tersebut, seperti itu. Dan kita bisa mengidentifikasi outlier-nya. Dan di sini ada titik-titik yang jauh dari garis tren dapat dianggap sebagai outlier yang mengidentifikasi atau mewakili transaksi atau unik atau ya seperti itu dengan mengidentifikasi outlier-nya. Dan kita dapat melakukan investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Kenapa gitu? Seperti itu. Dan kita bakal masuk ke dashboard ya. Nah, dari yang saya jelaskan sebelumnya, kita tuh dapat melihat step by step dari pembuatan dashboard dari C1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, yang kelima. Dan kita bakal lanjut ke yang ke presentasinya atau melanjutkan materinya. Kenapa dashboard perlu gitu dianalisis data penjualan penggunaan pada Tableau ini. Dan yang pertama, dashboard. Dashboard adalah alat visualisasi yang menyatukan beberapa metrik yang mengindikatorkan kinerja utama atau KPI dalam satu tampilan. Ini memberikan gambaran yang menyeluruh yang memudahkan kita untuk memahami data dengan lebih cepat. Dan apa itu Tableau? Tableau adalah perangkat lunak visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk membuat dashboard interaktif. Dan Tableau ini mempermudah proses analisis data dengan visualisasi yang intuitif dan fitur interaktif yang lebih lengkap. Sebelumnya maaf, tes. Oke. Dan lanjut tentang komponen utama pada dashboard. Tata letak yang tadi kita jelaskan yang teratur pada dashboard ini, kita bisa melihat bagaimana penggunaan kombinasi grafik, peta, dan filter interaktif yang disusun dengan layout yang lebih rapi dan logis. Itu supaya kita tuh dapat menganalisis lebih rajin gitu perbandingan penjualan dari per hari, per bulan, sama per tahun, apakah dapat digunakan dengan baik bisnis tersebut atau tidak gitu. Dan mengapa tata letak yang penting? Tata letak juga tuh sangat penting dalam bisnis yang teratur, membuat audiens untuk memahami data dengan lebih cepat dan memungkinkan mereka menemukan informasi penting tanpa harus mencari lebih dalam. Nah, dari tabel ini kita belajar kalau data ini nih sangat penting untuk digunakan dalam bisnis gitu loh. Nah, lanjut. Visualisasi penjualan berdasarkan kategori. Penjelasan kategori produk, dashboard kami membagi data penjualan ke dalam 3 kategori: teknologi furniture dan alat tulis office supplies. Dan teknologi furniture ini ada pada ini teknologi furniture dan teknologi ya tadi tuh teknologi sebagainya. Analisis kinerja. Lanjut yang kedua, analisis kinerja kategori. Dari grafik batang terlihat bahwa kategori teknologi memiliki volume penjualan yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori subkategori. Furnish dan machiness adalah yang paling mendominasi. Yang ketiga, insight. Dengan informasi ini, bisnis dapat memfokuskan upaya pemasaran pada produk-produk teknologi atau mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjualan di kategori yang lainnya.
Penggunaan filter pada dashboard. Oke. Fungsi filter pada dashboard mempermudah untuk menyaring data berdasarkan kategori, subkategori, dan rentang waktu. Bisa berguna untuk melakukan analisis spesifik. Nah, kita juga bisa melakukan filter pada dashboard, mencari negara mana yang menurut kalian itu sangat banyak gitu. Kita bakal melihat di Australia. Nah, profit pada Australia ini cukup gede karena mempunyai 21.000 profit. Dan yang pada New South Wales itu pada state-nya dia ada 43. Nah, jika kita bandingkan dengan negara India, mereka mempunyai profit 16.000. Jika dilihat itu yang paling besar kira-kira enggak di 17.000, sisanya kecil. Nah, seperti itu. Kita juga bisa memfilter dan kita bisa menjauhkan ini. Nah, bisa melihat langsung ke seluruh bahwa profit ini paling gacor, paling gede. Lanjut. Yang kedua, contoh penggunaan. Dengan menggunakan filter yang kita lakukan tadi, kita bisa memfokuskan analisis pada penjualan teknologi saja untuk memahami pola penjualan produk teknologi yang lebih dalam. Selanjutnya, distribusi geografis pada penjualan. Pada peta distribusi penjualan, dashboard juga menampilkan peta yang menunjukkan distribusi penjualan di berbagai lokasi. Peta ini tersebut membantu kita memahami wilayah mana yang memiliki penjualan yang tinggi dan rendah. Dan yang kedua, analisis geografis. Dari peta terlihat bahwa area di Amerika Utara dan Eropa mendominasi penjualan dengan beberapa titik penjualan yang tinggi di Asia. Insight, informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan ekspansi bisnis ke wilayah baru atau memperkuat pemasaran area di potensi yang lebih tinggi. Nah, kita bisa melihat yang tadi itu yang sebelumnya. Kalau yang di yang negara di benua Eropa itu lebih besar, buset, 44 boy. Nah, kita bisa melihat ngecek sendiri gitu profitnya. Setiap kategori juga berubah-ubah di sini. Jadi kita mau filter yang lebih besar, dia melonjak pada order date-nya pada yang terakhir ini pada hari ke 29. Dan teknologi juga dibanding gede, mempunyai komponis seperti itu. Lanjut, Insight pernah juga digunakan melaksanakan kemana kayaknya udah dah. Lanjut ke slide 8. Tren penjualan berdasarkan waktu. Grafis garis melihat pola waktu. Kami menggunakan garis grafis untuk menampilkan frekuensi penjualan sepanjang tahun dibagi menjadi kuartal. Ini menunjukkan pola penjualan yang pada musiman. Nah, kita bisa melihat tadi pola tadi itu. Kalau yang kita jual pada tahun ke bulan ke tahun, itu tuh kita bisa melihat mereka tuh sangat berpengaruh gitu dalam menganalisis tren menggunakan grafis dan menampilkan fluktuasi penjualan sepanjang tahunnya. Dan kita ada yang kedua, menganalisis tren dari grafik yang terlihat sebelumnya. Adanya lonjakan penjualan pada kuartal yang ketiga setiap tahun yang memungkinkan terkait dengan kampanye promosi atau musim belanja tertentu. Dan yang ketiga, rekomendasi bisnisnya dapat merencanakan strategi promosi untuk kuartal tertentu berdasarkan tren histori tersebut. Fitur interaktif di Tableau. Filter yang lebih lanjut dan interaktif, Tableau memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data secara langsung. Melalui filter tersebut, parameter dan action, misalnya klik pada peta akan memperbesar wilayah tertentu dan menunjukkan rincian penjualan di sana. Yang tadi itu yang saya lakukan barusan. Jadi kita memfilter lebih dekat. Nah, misalkan yang ini dah Indonesia nih, Jakarta, Jawa, Jawa. Nah, kita bisa melihat itu kalau order date pada penjualan di pada 21 hari itu lebih besar. Dan tentunya fitur pada ini bokes sama aplikasi ini terlihat tergolong cukup besar. Lanjut,
Dan yang kedua, keuntungan dari interaksi ini, kita dapat membuat analisis data yang lebih fleksibel dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Karena pengguna dapat menggali data yang lebih dalam sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Dan menggunakan KPI untuk memantau performa. Definisi KPI adalah Case Performance Indicator, adalah metrik yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja tertentu. Misalnya jumlah total penjualan, margin profit, dan jumlah pesanan adalah beberapa KPI yang relevan. KPI dalam dashboard, pada dashboard ini kita menggunakan KPI untuk menunjukkan angka penjualan, total, dan margin profit sebagai indikator performa bisnis. Yang ketiga, mengapa KPI penting? Khususnya KPI itu sangat penting. Dia memberikan fokus pada aspek bisnis yang paling penting dan memungkinkan manajemen untuk segera mengetahui jika ada masalah atau peluang. Seperti itu. Dan yang ke slide 11, kita dapat menganalisis data yang lebih mendalam. Dibagi menjadi dua, analisis dari berdasarkan subkategori dari grafik batang. Kita juga dapat melihat penjualan berdasarkan subkategori, misalnya subkategori ponis memiliki penjualan yang tinggi dalam kategori teknologi. Ya benar. Insight tambahan penjualan yang tinggi dalam subkategori tertentu dapat menjadi indikasi bahwa ada permintaan pasar yang kuat sehingga bisnis bisa fokus untuk meningkatkan stok atau melakukan kampanye promosi yang khusus pada hari yang ketiga barusan. Nah ini hari ketiga, ini kan update. Set turun, naik lagi. Seperti itu. Bentar, maaf, kita cek lagi apakah sudah terekam atau belum. Lanjut. Jadi dari studi kasus yang penerapan insight dalam strategi bisnis tersebut, ada yang kasus yang pertama, mengapa penjualan peningkatan dari kuartal ketiga dari data penjualan tersebut melonjak signifikan pada kuartal ketiga. Nah, karena itu adalah melakukan promosi khusus yang dijelaskan pada slide 11 tadi. Kita dapat melakukan mohon maaf, kita dapat melakukan promosi khusus supaya NDI 3 dapat naik signifikan untuk melakukan promosi yang lebih efektif selama periode tersebut. Nah, seperti itu. Dan kasus yang kedua, reputasi wilayah penjualan. Berdasarkan data geografis perusahaan bisa mempertimbangkan untuk memperkuat kehadiran mereka di wilayah dengan penjualan yang tinggi atau mengeksploitasi wilayah baru dengan potensi pasar yang lebih tinggi, seperti itu. Dan kesimpulan dan rekomendasi, ringkasan dari dashboard Tableau yang memungkinkan kita untuk memahami data dengan lebih baik dan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih bijak. Visualisasi yang baik memberikan pemahaman yang lebih cepat dan efektif dibandingkan data yang mentah. Rekomendasi strategi bisnis supaya fokus untuk pemasaran pada produk dan area dengan penjualan yang tinggi, serta memanfaatkan tren musiman dalam untuk merencanakan promosi yang pada setiap tahunnya. Seperti itu. Itu saja presentasi dari saya. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.